ucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Wah, Sarman, pagi-pagi gini udah ada apa ini? Oh, ini ada edisi terbaru nih. Oh, Berita serius. apa ini? Yang bentrokan di Hoge Veluwe. Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura. Kita jadi bawahan Belanda. Kok ini bisa terjadi? Hoge Veluwe itu di Belanda kan? Ya, itulah hasil perundingan di Food Value. Belanda tuh ngakuin Jawa, Sumatera, Madura. Tapi dia maunya Indonesia jadi bawahan Belanda. Akhirnya ditolak sama Sultan Syahrir. Jadi ini usaha Indonesia untuk ngusir Belanda secara diplomasi. Betul, Laras. Ini bukti perjuangan kita bukan cuma di medan perang doang, tapi di perundingan. Cuman sayangnya Belanda masih mau mempertahankan kedudukannya di Indonesia. Makanya kita harus sabar lah untuk menunggu hasil. Sabar terus. Tiap hari berita bentrok, berita gagal perundingan. Sampai kapan ini, Man? Tetap semangat, Laras. Pasti kita bisa melewati ini. Come on in. You may have a seat. Sir, the current situation between Indonesia and the Netherlands has become very concerning. Both countries have faced so many difficulties in solving both of their problems. This can cause many consequences. You are assigned to be the peacemaker for both countries in order to sign a peace agreement. Sudah selesai mengantar? Sudah, Tuan Agus. Dan tanggapan tentang berita dari Hoge Veluwe itu? Kebingungan, Tuan, dan kekecewaan dari rakyat kecil. Untuk apa perundingan digelarkan kembali jika jalan kekerasan yang kami dahulu dipilih? Yang patut dikhawatirkan, kegagalan dari Hoge Veluwe adalah isyarat bahwa Belanda memiliki niat yang tidak jujur. Mereka nanti datang ke perundingan Linggarjati sudah dengan pikiran yang bulat, sedangkan kita masih berharap pada kemungkinan damai. Ada seseorang yang perlu menemuimu. Seorang yang berkecimpung dalam dunia penerangan. Dia membutuhkan mata dan pena dari seorang yang tahu bagaimana kondisi di lapangan, yang mendengar langsung keluh kesah dari rakyat. Saya, Tuan. Saya hanya seorang pengantar kabar. Dia akan menunggumu besok. Ini bukan tawaran, Sarman. Ini adalah panggilan di saat bangsa kita berada di persimpangan. Setiap suara yang jernih dan setiap pena yang jujur adalah senjata. Pikirkan bukan tentang kesanggupanmu, tetapi tentang keperluan negeri ini akan kebenaran. Saya memahami, Tuan. Saya akan menghadapinya. Baik, jangan sampai harapan mereka yang kau temui di jalan pagi tadi menjadi sia-sia. Dan demikian, perjanjian gencatan senjata disetujui.
Sebagai tanda perdamaian, Sultan Syahriar bersama dengan delegasi Belanda, Lord Kilon, berhasil menjadi penengah. Sarman? Ya betul, saya Sarman. Kok siapa ya? Perkenalkan, saya Santoso. Saya yang memanggilmu ke sini. Tulisan-tulisanmu yang melaporkan tentang keresahan warga di pinggiran kota itu sangat menarik. Meskipun sederhana, namun jujur. Tidak seperti yang lain, yang hanya mengulang kata-kata resmi. Terima kasih Pak, tapi saya hanya menuliskan apa yang saya dengar dan saya lihat. Justru itulah yang kita butuhkan sekarang. Suara dari tanah, suara yang sebenarnya. Kita akan mengirim tim kecil ke Linggarjati untuk meliput bukan hanya acara seremonialnya, tetapi juga suasana di sekitar, tekanan, harapan, dan kenyataan pahit yang mungkin terjadi. Saya ingin kamu menjadi bagian dari tim itu, sebagai koresponden lapangan muda. Kamu akan mencatat dan mengirimkan laporan harian tentang situasi di luar ruang perundingan, tentang nasib rakyat biasa yang menunggu keputusan yang akan menentang nasib mereka. Ini kehormatan yang besar Pak, tapi saya hanya seorang pengantar koran, bukan wartawan terlatih. Latihan akan didapat di lapangan. Yang lebih penting adalah hati dan mata yang tajam. Dan menurut saya, kamu memilikinya. Ini adalah kontrak dan persetujuan honorium. Ini akan membantumu dan juga keluargamu. Pikirkanlah, tapi tidak terlalu lama. Kereta akan berangkat minggu depan. Tanda tangani ini dan bawa ke kantor saya besok pagi. Baik Pak, saya akan membawanya besok pagi. Kamu janji loh Sarman, setelah urusannya selesai, kita bakal ngomongin tentang kita. Ibu udah nanya tentang lamaran kita. Hah? Kamu bilang kita tunggu sampai proklamasi. Proklamasi itu tahun lalu, Sarman. Good morning to the delegates of the Netherlands and Indonesia. Please, have a seat. The last agreement between both countries has unfortunately come to a dead end. We are now going to resolve that. Both countries have the right to voice their concerns and requests. First, let's hear it from Indonesia. Thank you, sir. Kami sebagai bangsa Indonesia yang utuh tentu saja memiliki cita-cita untuk merdeka seluruhnya. Kami sangat ingin bersatu sebagai satu negara yang utuh meskipun rakyatnya tersebar di berbagai pulau. Sesuai dengan perundingan kemarin, kami menuntut pengakuan Belanda atas pulau-pulau kami, yaitu Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedaulatan Indonesia merupakan suatu prioritas kami. Pembicaraan ini sudah seharusnya menjadi prioritas. Kami banyak belajar dari Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya, tentulah impian semua. Oleh karena itu, kami tidak bisa begitu saja menyerahkan pulau-pulau tersebut. Kami sudah menawarkan kepada Indonesia agar bergabung dan menjadi
negara di bawah nama Belanda. Apakah hal tersebut sulit untuk dilakukan Indonesia? Tentu saja, apakah pernah terpikirkan oleh Anda bagaimana perasaan kami? Beratus-ratus tahun kami berdiri di bawah hukuman negara Anda. Kami adalah bangsa yang merdeka. Kami sudah sepatutnya mendapatkan kedaulatan atas tanah kelahiran kami, tanah yang membesarkan kami, tanah air kami. Kami berhak untuk mendapatkan bagian kami. Negara kamilah yang menguasai lapangan. Kami berhak mendapat tempat hasil jajahan kami. Ironis sekali, bukankah Anda sendiri yang tiba-tiba datang ke negara kami saat kami sudah memproklamasikan kemerdekaan? Bukankah ini hak kami sebagai negara yang merdeka untuk bisa memiliki tanah air kami sendiri? Apa yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan hak itu kembali? Kami tidak akan memberikannya begitu saja. Sudah seharusnya kami merdeka. Tidakkah hal tersebut sulit untuk dimengerti? Sorry to interrupt, but both countries may stop. We will resume in 10 minutes. Tidak saya, menandatangani ini berarti kita mengakui amputasi. Kita melegitimasi kekalahan sebelum perang usai. Bali, Papua, Nusa Tenggara mau kita serahkan begitu saja. Ini bukan soal menyerah, Gani. Ini soal bertahan hidup. PBB, dunia internasional, mereka butuh batas yang jelas untuk memberikan pengakuan. Kita tidak punya angkatan laut untuk merebut pulau-pulau itu. Belanda punya. Ini soal harga mati saya. NKRI dari Sabang sampai Merauke, itu yang kita proklamasikan. Kalau kita menandatangani ini besok, kita adalah pemerintah yang mengkhianati cita-cita revolusi. Cita-cita revolusi tidak akan ada artinya jika negara ini mati lemas karena blokade dan isolasi. Kita butuh napas dan pengakuan kedaulatan, sekecil apapun wilayahnya, adalah napas itu. Lebih baik republik ini berdiri di atas kaki sendiri meski kecil, daripada harus mati syahid sebagai wacana yang besar. Kecil? Ini bukan kecil saya. Ini pemotongan. Kau mau sejarah mencatat kita sebagai pemotong tubuh bangsa sendiri? Ini yang kita kendalikan. Ini nyata, yang lain masih impian. Dan aku tidak akan membiarkan impian yang belum terjangkau membunuh kenyataan yang sudah kita genggam. Itu kata-kata oportunis. Ini adalah Indonesia. Laras, ini aku. Sarman, kamu kenapa? Kenapa suaramu begitu? Aku melihat sesuatu hari ini, Ras. Sesuatu yang seharusnya tak perlu dilihatkan kepada siapapun. Perundingannya tidak baik-baik saja ya. Mereka mau baiknya, Ras. Mereka mau robek peta kita di depan semua orang. Seolah-olah perjuangan harapan dan air mata kita selama ini bisa disobek-sobek begitu saja. Berarti kita akan kembali perang. Aku tidak tahu lagi, Ras. Aku tidak tahu. Gentlemen, we have now reached the conclusion of the long and difficult work. This agreement, the Linggarjati Agreement, represents fragile but necessary foundation. It is a compromise born not from perfect trust, but from a shared recognition of a bitter reality. To the Kingdom of Netherlands, it offers a path of dignified negotiation. To the Republic of Indonesia, it offers the first step toward international recognition as a lawful entity. My duty as His Majesty's representative is to witness this moment and to remind both parties the world is watching. This signature you place upon this page carries the weight of future. Let this signing proceed.
Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today we gather here in Istana Merdeka to witness the formal ratification of the historic agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands. This agreement represents an important step towards mutual recognition and the pursuit of peace and cooperation between our two nations. To begin, I would now like to invite the head of the Indonesian delegation, Mr. Sultan Syahrir, Prime Minister of the Republic of Indonesia, to deliver his remarks. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang berharga ini. Pada hari ini, perubahan besar akan terjadi. Perundingan yang panjang akhirnya membuahkan sebuah hasil. Kami, segenap delegasi Indonesia, berharap ke depannya Indonesia akan semakin diakui oleh dunia. Mereka, itulah bangsa kita, bangsa Indonesia. Next, let's hear it from the Netherlands. Good morning. Saya mewakili Kerajaan Belanda berharap dapat menyuarakan penghargaan kami terhadap aspirasi bangsa Indonesia. Kami bersatu di sini untuk mempertahankan stabilitas dan kerjasama. Perjanjian Linggarjati menggambarkan perjuangan kami untuk mencapai perdamaian melalui perundingan dan saling memahami. Hartelijk. We will now proceed to the ratification of the Linggarjati Agreement. Ladies and gentlemen, the agreement of Linggarjati has now officially been signed. May this historic moment guide our two nations into harmony and progress. Hasil perundingan Linggarjati. 1. Belanda mengakui Indonesia secara de facto dengan wilayah yang diakuinya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Belanda diharuskan meninggalkan wilayah de facto Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. 4. Republik Indonesia Serikat akan membentuk Aliansi Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presidennya. Tanda tangan sudah tertera, naskah sudah disepakati, tapi kenapa rasanya seperti kita baru saja kalah? Bukan kalah oleh peluru atau meriam, tapi oleh sebuah kesepakatan yang terasa seperti perangkap. Sebuah republik yang diakui tapi cebis-cebis seperti peta itu. Aku melihat sebuah bab akhir, tetapi hatiku berkata ini hanya jeda sebelum badai yang lebih besar.
Negeri ini masih menggigil antara harap dan was-was. Laras, aku mau minta maaf. Maaf untuk apa? Karena janji yang aku beri ke kamu, ada berita yang buruk lagi dan lagi. Dan karena aku telah memberikan harapan palsu bahwa semua masalah ini akan cepat usai. Perundingannya udah selesai kan? Secara perundingan kertas sih sudah selesai, tapi tidak di sini. Seperti ada awan hitam yang mengumpul dari hasil konflik ini, dan seperti kita baru saja menumbuhkan bibit baru pada konflik ini. Karena itulah aku minta satu hal lagi, kesabaranmu. Tunggulah aku sampai pertarungan ini selesai, entah dengan pena atau apapun itu, sampai benar-benar menjadi akhir yang baik. Sampai kita bisa bernapas lega tanpa harus was-was mengiras dada. Terus aku harus melakukan apa selama menunggu? Kamu berjuang dengan caramu, jangan percaya, dan menjaga api menyala di rumahmu. Aku akan berjuang dengan caraku, dengan mencatat dan memberitahu kepada dunia agar mereka tidak lupa dengan apa yang sudah kita bayar. Percayalah, dengan kita percaya, kita akan bisa melewati situasi ini dan keluar ke sisi yang lebih terang. Dengan penandatanganan persetujuan Linggarjati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya, serta akan besar pula akibatnya. So grand. Oh.